iso. Insya Allah bisa. Karena surga itu Masya Allah. Surga itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Kerikilnya saja, kerikilnya surga sudah lebih bernilai daripada bumi beserta seluruh isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan langkah kaki kita dari tempat masing-masing ke masjid yang bersama-sama kita cintai ini. Apabila Allah menghendaki seseorang baik, Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut dimudahkan untuk melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Semoga termasuk kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak kita bersama-sama dengarkan fadilahnya daripada kalimah thayyibah. Insya Allah lebih khusus kita bicara mengenai betapa dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib masuk surga. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi wajib masuk surga. Sahabat Abu Dar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun dia itu seorang pencuri dan pezina? Rasulullah menjawab, iya, walaupun dia seorang pencuri dan pezina. Penasaran itu si Abu Dar, sahabat Abu Dar, kok penamen kira-kira begitulah. Tanya lagi, walaupun dia seorang pencuri dan pezina ya Rasulullah? Iya, walaupun dia seorang pencuri maupun pezina. Sampai 3 kali tanya si Abu Dar, tetap jawabnya sama, dan Rasulullah menyebutkan walaupun Abu Dar tidak suka. Nah, ini pertanda bahwa kalimat ini dahsyat sekali. Orang ahli ibadah kemungkinan saja tidak suka mendengarkan ini. Nah, bagaimana dia sepanjang hidupnya penuh dengan dosa, kok akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, wajib masuk surga. Nah, makanya kita senantiasa ucapkan ini. Karena sebuah hadis juga Rasulullah menyampaikan bahwa orang itu mati dengan sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya nyapo deh. Nah, insya Allah kalau kita biasa mengucapkan la ilaha illallah setiap kesempatan, setiap keadaan, di rumah, di pasar, di kantor atau di tempat usaha, di pertanian, perkebunan dan sebagainya, maka saat ajal menjemput nanti insya Allah Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini memang betul. Jadi kita bisa saja orang yang ahli ibadah iri kepada mereka itu. Bagaimana tidak? Dia hidupnya selalu maksiat, dia hidupnya selalu
menyusahkan orang, akan tetapi di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama. Mungkin kita bukan orang alim, kita mungkin juga kesolehan kita ya biasa-biasa saja, tapi dengan memperbanyak kalimat ini insya Allah Allah selamatkan kita. Apalagi kita yang memang Islam dari awal, itu saja. Seorang kafir atau bahkan diceritakan, pernah saya dengar tausiahnya Habib Novel itu, pernah di Malang di sana itu ada seorang pendetanya itu pendeta Jos sudah mengkafirkan beberapa orang, ratusan mungkin ribuan orang Islam. Jadi orang Islam ditaskil, diajak dengan iming, biasanya kan iming-iming, kalau enggak supermi ya apalah begitu. Akhirnya banyak yang ikut. Tapi suatu ketika si pendeta ini sakit keras. Dalam sakit kerasnya dia minta didatangkan temannya, seorang kiai. Nah, memang kan di kabupaten itu, di pemerintah daerah kan ada namanya FUI itu, Forum Umat FKUB ya, Forum Umat Kerukunan Umat Beragama, FKUB itu. Nah, itu biasanya ada pendeta, ada ulama, ada berbagai pemuka agama itu ada di situ. Nah, itu menyebut karena dia sering ketemu, biasanya sebulan sekali setidaknya ketemu, akhirnya kenal dengan kiai itu, ulama itu. Akhirnya waktu sakit parah, dia minta diketemukan dengan ulama tersebut. Coba saya panggilkan ulama ini. Akhirnya datanglah si ulama tersebut. Begitu ulama yang datang, kemudian diminta yang lain itu keluar. Biarkan saya berdua dengan ulama ini. Akhirnya mereka berdua, dan saya menyampaikan, ya Kiai, katanya orang itu kalau mau menghembuskan napas terakhir itu tersiksa ya, berat ya. Ya, jawabnya Kiai, iya berat, kecuali mereka dalam keadaan iman, kecuali mereka dalam keadaan Islam. Lalu terus apa syaratnya itu agar saya tidak berat dalam napas terakhir saya nanti itu? Ya ucapkan kalimat syahadat. Nah, karena orang Islam, yang tadi kan la ilaha illallah itu bagi orang yang Islam. Tapi kalau belum Islam ya harus lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sampaikan, ayo ikuti saya, ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia menyampaikan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikuti. Kemudian dia hembuskan napas terakhir. Ini kisah nyata yang cerita itu kiainya itu kepada Habib Novel. Nah itu, makanya kita itu nggak boleh suudzon terhadap seseorang. Oh itu ahli neraka, itu nggak boleh. Termasuk kepada orang kafir pun, karena kita nggak tahu orang kafir itu akhir hayatnya iman apa enggak. Nah itu. Lah kuncinya seseorang itu ada pada akhirnya. Enggak. Kuncinya seseorang itu ada pada akhirnya. Mungkin kita punya sejarah kelam. Mungkin kita banyak senang dengan kemaksiatan.
Tapi kalau kita mau bertobat, dan insya Allah nilai kita ada pada akhirnya itu. Makanya sekali-kali jangan pernah suudan kepada seseorang, karena sudah ibadahnya banyak, karena sudah alim, karena sudah banyak amalnya, sehingga memandang remeh seseorang. Jangan. Demikian juga si Habib ini cerita, kejadiannya di Malang juga. Seorang kiai, nggak tahu tingkatannya kiai sampai ke berapa. Yang jelas dia sudah berstatus kiai. Berstatus kiai, kemudian dia sakit tidak tahu oleh keluarganya atau permintaannya dia, dirawatnya dia di rumah sakit Kristen Elizabeth apa itu di Malang itu, rumah sakit itu. Akhirnya udah dirawatnya di sana. Kemudian yaitu di tengah dari dirawat di sana, dia kan di rumah sakit Kristen itu kan mesti ada salibnya itu. Aku senang dengan orang itu, aku bangga dengan orang itu, aku ikut dengan orang itu. Kemudian meninggal. Bayangkan. Jadi panjang umurnya dia taat kepada Allah, tapi akhir hayatnya karena keliru bergaul, keliru juga keliru juga cari rumah sakit, akhirnya yaitu yang keluar. Saya bangga dengan orang itu, orang ganteng, saya ikut orang itu. Akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Seorang kiai. Makanya kita harus hati-hati bergaul. Dan ini juga terjadi pada zamannya Rasulullah. Pada zaman Rasulullah juga begitu, pernah terjadi ini. Jadi seorang rombongan dakwah gitu kepada satu negeri, dia keluar dari rombongannya, sukanya keluar. Keluar ngopi ambek wong-wong kafir. Saat program keluar lagi ngopi dengan orang kafir. Bahkan itu keluarnya lagi dengan istrinya juga. Yaitu akhirnya karena dia sukanya gaul dengan orang kafir, akhirnya kepincut dengan orang kafir. Begitu ini perjalanan dakwah ini selesai, mau balik ke Madinah, nggak mau balik dia. Biarkan saya di sini, saya tak hidup dengan orang-orang sini, orang-orang kafir tadi. Nah ini perlunya kita memperbaiki pergaulan kita. Mungkin kita sudah sekarang alim di sini ya, tapi nanti kalau kita keluar, koncone sik tetep yang lama itu lagi, sulit kita jaga kesolehan kita. Atau kita begini, kalau keluar nanti, saya sekarang kok teman saya sama menjauh kepada saya, kenapa ya? Itu yakinlah, insya Allah itu Anda sudah mulai soleh. Karena orang soleh itu paling tidak disukai dengan orang yang ahli maksiat. Gak apa-apa. Saya ditinggalkan teman saya, insya Allah Allah akan berikan saya teman baru. Gitu. Gitulah nanti kita itu nanti. Termasuk di sini juga kita belajar. Bukan dijauhi orang-orang yang tidak sholat, tapi tetap dinasihati. Tapi bukan untuk diakrabi. Dinasihati saja, diajak sholat. Misalnya kayak gini nanti jam sholat kan jam 12, jam 11 atau 11 seperempat. Datang ke temennya, ajak ngobrol. Ayo iki wis adzan, ajak ke sini gitu. Dengan berangkatnya nanti dari kamar ke sini itu jangan pas adzan. Sebelum adzan sudah keluar dari kamar, tapi ke kamar sebelah. Ngobrol dulu dengan teman-teman sebelah kita, ajak ke sini. Alhamdulillah tempo hari juga di sini begitu itu. Ada satu orang ya, dia wis matene wong wis piro, wis ngerampok wis pirang bank, wis
jupu mobil rental wis pirang-pirang. Nah, akhirnya masuk sini itu. Setelah sini dia lakukan itu. Jam 11 dia sudah keluar keliling. Asar jam 2:30 atau 2:15 dia sudah keluar. Akhirnya apa? Seluruh napi itu sholat duhur dan asar berjemaah di sini. Nah, dulu sampai saya minta izin ke depan pasang terop sampean itu sana. Padahal penghuninya hanya sekitar 150. Kita lakukan itu. Bisa kita itu lakukan. Ya itu. Ini istilahnya temennya Pak Kolik ini ya jauhlah lah gitu. Jauhlah. Yang jauhlah ini biasa dilakukan juga oleh Nabi, oleh sahabat. Bahkan istilahnya itu seandainya kaki Nabi itu dicat dengan warna merah, maka seluruh jazirah Arab itu akan berwarna merah. Karena apa? Tidak ada satu tempat pun yang tidak dikelilingi oleh Nabi untuk ajak-ajak kepada kebaikan. Kita lakukan itu. Seandainya ini dapat orang satu bulan dapat orang satu saja. Sudah berapa? Sudah penuh. Kita lakukan. Karena apa? Setiap kebaikan kita mengajak orang melakukan kebaikan, maka di samping kita mendapatkan kebaikan yang karena kita kita lakukan itu, maka kita juga mendapatkan pahalanya orang yang kita ajak. Nah, itu sangat penting. Itu namanya amal jariah seperti itu. Mungkin kita sudah mengamalkan gitu, tapi ya, orang yang kita ajak ngajak lagi, kita dapat lagi pahalanya. Masya Allah. Nah ini memang berat. Memang berat. Karena apa? Karena setan paling benci dengan orang yang model gini itu. Nah kalau kita semuanya sadar dengan hal itu dan kita lakukan, Masya Allah. Dan semuanya sholat duhur, sholat asar berjemaah. Masya Allah. Maka kalau suatu ini sudah keadaan tercipta di sini nih, suasana dan keadaan di sini tercipta, semuanya amal agama kayak gitu, rahmat Allah datang, pertolongan Allah datang, segala jenis makanan datang ke sini, bahkan orang-orang baik-baik itu akan datang. Karena apa? Karena di sini kita lakukan banyak-banyak kebaikan. Kita niatkan tuh di sini. Niatkan di sini. Paling tidak ini satu orang ya syukurlah kalau bisa ngajak 10, Masya Allah. Tapi kalau toh tidak berhasil, upayanya jenengan itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang luar biasa. Karena Allah akan berikan pahala gitu kepada bisa cash, bisa seketika, bisa juga masih disimpan. Pernah suatu ketika itu seorang, yaitu semangat dakwah gitu. Dia biasa sholat sendiri, kemudian apa-apa sendiri, adzan, iqomah, gak ada yang ikut. Karena apa? Karena dia orang miskin. Nah itu. Biasanya kan orang miskin kan, wong saiki kan rapatek digatek nih, ya dah. Nah. Akhirnya ya setelah ternyata begitu tidak lama begitu itu orang itu wafat. Setelah wafat malah akhirnya penduduk kampung sana akhirnya sholat semuanya berjemaah. Nah ini. Jadi jangan berputus asa, misalnya saya ngajak kok nggak ada yang mau, jangan biarkan aja. Cara anone kuat-kuatan. Kuat sing ngajak apa kuat yang diajak. Insya Allah kita itu akan jadi pemenangnya nanti. Nah, itu. Ya itu, kalau kita udah ajak-ajak kebaikan, insya Allah nanti kita akan diberikan yang baik-baik. Teman diberikan yang baik, rezeki diberikan yang baik. Nah,
Saya kira awake dhewe kan golek rezeki sing baik kon rada angel, ya toh? Akhirnya golek sing rapatek baik. Tapi insya Allah nek kita lakukan banyak-banyak kebaikan gitu, justru rezeki yang baik yang akan datang kepada kita. Teman yang baik yang akan datang kepada kita. Insya Allah anak yang baik akan Allah berikan kepada kita. Cucu yang baik yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan pernah berputus asa dalam kebaikan. Jangan pernah merasa saya sudah banyak, saya sudah berdakwah sudah lama, saya sudah zikir ini sudah banyak, saya akhirnya apa? Dia kurangi. Jangan. Karena setiap saat kita itu bukan makin jauh dari mati, kita makin dekat. Nah, makanya lakukan terus keistiqomah, kebaikan-kebaikan itu bahkan kita tambahkan. Sehingga pada saat ajal menjemput kita nanti kita berada dalam puncak kebaikan. Nah itu. Yaitu kembali kepada la ilaha illallah tadi itu. Jadi kita perbanyak la ilaha illallah. Saya belum ikut apa namanya itu? Yang ada mursyidnya itu? Thariqah ya. Belum ikut. Kalau bagi yang ikut sudah ajarin nih teman-teman, aja itu, masya Allah. Nah itu, karena dengan la ilaha illallah sudah cukup. Mang betul dulu itu pernah Sayyidina Syekhuna Khalil Bangkalan itu pernah diundang santrinya. Syekhuna Khalil itu kan kiai Indonesia itu, mulai Kiai Hasyim Asy'ari berguru ke beliau, Kiai Ahmad Dahlan berguru ke beliau, dan kiai-kiai yang lain lagi. Dan kiai-kiai besar itu di Indonesia rata-rata muridnya Syekhuna Khalil, termasuk yang Gontor itu, termasuk yang Takran itu apa itu? Sabilil Muttaqin. Itu juga. Lah, pernah suatu ketika Syekhuna Khalil ini diundang oleh santrinya. Sama santrinya terus diundang untuk selamatan lah, untuk hajat-hajatnya dia. Wis dibeleh nih sapi yang terbesar. Kemudian telah dibeleh, namanya ngundang kiai besar, beleh dengan tentunya apa-apanya sudah sembah berguna. Ternyata dalam doanya hanya tahlil aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beberapa saat sudah itu selesai. Yang punya rumah protes ini, saya itu udah tak boleh ini sapi yang paling besar, ya kok cuma la ilaha illallah sih, nggak ada doanya sih, gimana sih? Kemudian perintahnya Syekhuna Khalil ini, dah kamu sekarang cari sapi yang lebih besar dari sapimu itu, cari sapi yang lebih besar dari sapimu itu, bawa ke sini. Kemudian dibawalah sapi yang terbesar itu, kemudian dibuatlah timbangan. Buatlah timbangan, satu sisi sapi yang besar, yang satu sisi hanya setarik kertas, tapi dengan Syekhuna Khalil ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata apa? Ternyata sisi timbangan yang ada tulisan kertas yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat daripada sapi yang terbesar tadi. Nah, ini kalau orang soleh begitu, cukup la ilaha illallah gitu dah hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah. Nah, kalau kita mungkin lakukan, ya mungkin lain hasilnya. Karena apa? Yakinnya kita kurang. Nah, makanya mulai sekarang kita yakini bahwa hanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling utama di dalam Abdalud Dzikri, la ilaha
illallah. Itu kita lakukan itu. Insyaallah. Memang di dalam hadis sendiri disampaikan bahwa seluruh alam ini ditimbang dalam satu sisi timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat. Nah, makanya lakukanlah kita itu. Mumpung di sini, bujura goda, anak enggak goda, pekerjaan enggak goda, ya udah, banyakin itu aja. Sampai kapan? Sampai napas kita enggak ada lagi. Nah, hanya kalau napas kita enggak ada lagi, tapi kita hidup dalam kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Bidadari sudah menunggu. Segala kenikmatan ada di sana, di surga itu. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Kita niatkan mulai saat ini kita ingin perbaiki kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.